Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Dwi Aprianti, NIM 06061182025002. Saya dari kelas Indralaya, Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofis negara dan pandangan hidup bangsa. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis merupakan produk kepemimpinan. Filsafat Pancasila merupakan istilah yang mengemuka dalam dunia akademis. Pancasila yang berisi 5 dasar tidak hanya dipandang sebagai 5 prinsip yang berdiri sendiri. Akan tetapi, dari sila-sila tersebut secara bersama-sama merupakan satu kesatuan yang bulat, di mana kesatuan tersebut dapat diartikan sila yang satu dijiwai sila yang lainnya. Dalam sila-sila Pancasila juga termuat kata-kata dasar Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, sehingga isi atau hakikat sila-sila itu mencakup pengertian yang luas dan universal. Di akhir-akhir ini kita melihat pemerosotan dalam suatu pemaknaan dari 5 nilai luhur dalam Pancasila. Menurut saya, ini merupakan kurangnya daya olah otak dari manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena saya yakin bahwa jika setiap manusia benar-benar memahami secara hakiki fungsi dan tujuan dari Pancasila itu sendiri, maka tak akan ada pengikisan nilai, penelantaran suatu ideologi negara yang disisihkan oleh arus perkembangan zaman di masa kini. Disinilah fungsi dari suatu filsafat sebagai wadah atau tempat para pemuda-pemuda Indonesia untuk lebih merenungi lagi arti dan makna dari nilai-nilai dalam Pancasila itu. Dan perlu disayangkan bahwa terlalu banyak tantangan yang dialami dalam pengaktualisasian Pancasila dalam hal sistem filsafat. Karena terlalu banyaknya masyarakat yang terhasut dalam belenggu budaya asing yang terus-menerus menciptakan suatu gaya hidup yang berubah menjadi kebutuhan bagi bangsa kita. Sehingga terbentuklah suatu masyarakat yang futuristik tapi buta akan budayanya sendiri, termasuk ideologinya yaitu Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat negara digali dari isi jiwa bangsa yang telah lama terpendam dalam kalbu bangsa Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya filsafat negara, tetapi juga filsafat bangsa Indonesia. Isi dari filsafat bangsa Indonesia antara lain menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia terhadap manusia sebagai makhluk ciptaan yang hidup bersama dengan manusia lain sebagai umat serta menyelesaikan masalah hidupnya atas dasar sikap musyawarah mufakat. Dengan berpegang pada Pancasila sebagai filsafat bangsa, Indonesia dapat menentukan sikap di tengah-tengah berbagai sistem dan aliran-aliran filsafat di dunia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia tidak dapat dikatakan demikian saja, karena kiranya arti penting fungsi tersebut tidak begitu nampak serta dapat dirasakan. Karena sebagai filsafat rumusan, Pancasila memang bersifat abstrak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah yang pertama agar dapat diberikan pertanggungjawaban nasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam penyelenggaraan negara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta terakhir, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Baiklah, di sini saya akan mengomentari mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita tahu bahwa Pancasila dijabarkan sebagai norma etik karena pada dasarnya nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai moral. Dengan demikian, Pancasila menjadi semacam etika perilaku para penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia agar sejalan dengan nilai normatif itu sendiri. Kita ketahui di Indonesia ada beberapa macam norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada norma hukum. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, larangan, dan kewajiban agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Yang kedua ada norma moral.
Norma moral itu sendiri adalah standar yang menjadi tolak ukur suatu nilai moral dari masyarakat ketika terjadi benturan yang dibuat oleh tokoh masyarakat setempat sehingga mempunyai dampak sanksi sosial meskipun tidak tertulis. Contohnya, misalnya berdasarkan daerah saya, yaitu seseorang menggunakan kata-kata yang kasar di daerah tersebut. Demikian komentar saya mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Apabila dalam penyampaian ada salah kata, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.